Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang mengumpulkan kita, boleh bergabung bersama-sama, berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti novena hari ke-6. Kita bersyukur karena Ia yang sendiri yang mengundang setiap kita, melembutkan setiap hati kita, membuka jalan-jalan kita. Sehingga malam hari ini kita mau satukan hati. Kita mau undang Allah Roh Kudus itu terus bertahta di dalam hati kita. Kita mau bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari malam hari ini kita mau masuk ke dalam tahta sucinya. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau bawa hati kita untuk senantiasa masuk ke dalam hadirat-Nya. Malam hari ini, kita mau menghadap ke altar-Nya. Kita bawa hati kita. Apabila sudah menghafal teksnya, boleh sambil memejamkan mata. Tapi kalau tidak, boleh sambil membaca untuk terus meresapi kata-katanya. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau masuk ke dalam tahta sucinya. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini sebagai doa awal kita. Kini saatnya menghadap ke altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita kembali masuk ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Kita mari menghadap ke altar-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kini saatnya menghadap ke altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu. Malam hari ini, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa hati kami. Hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Hati kami yang dahaga akan Engkau. Kami percaya, malam hari ini Engkau yang akan memuaskan haus dan lapar kami akan Engkau. Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus, yang akan masuk lebih dalam lagi, menilik setiap hati kami, setiap kerinduan kami. Biar malam hari ini kami mau buka mulut kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati setiap peralatan yang kami gunakan. Kau berkati setiap jaringan di rumah kami masing-masing. Biar Engkau yang mengutus para malaikat-Mu berkemah di sekitar kami. Kami mau bawa hati kami. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, mari kita bawa hati kita. Hati kita yang haus dan lapar akan Dia. Kita bagaikan rusa yang merindukan air. Ia yang saat ini menilik setiap hati kita. Ia yang akan membawa setiap kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Ia yang malam hari ini akan memenuhi kita dengan aliran-aliran air surganya. Ia yang malam hari ini akan mengangkat setiap beban kita. Ia Allah yang sungguh baik. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini. Karena Ia adalah pribadi yang sangat mengenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Bapa, tidak ada pribadi yang mengenal hati kami selain Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Malam hari ini kami anak-anak-Mu. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau bawa beban kami kepadamu. Sakit, penyakit, permasalahan, kesesakan, kekecewaan. Malam hari ini kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu. Pandang kami, Bapa. Penuhi haus dan lapar kami dengan aliran air sungai-Mu yang menghidupkan itu. Mari sahabat terkasih, kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Bapa, kami rindu untuk tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu untuk mengalami dekapan kasih-Mu yang erat itu malam hari ini. Engkau yang hadir di tengah kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang mengurapi setiap kami dengan aliran-aliran hidup-Mu itu. Memenuhi setiap hati kami. Mari sahabat terkasih. Kita mau persembahkan 1-2 jam ini sebagai saat intim kita dengan Tuhan.
Tanggalkan kesibukan-kesibukanmu yang lain. Bawa hati. Pandang Ia yang saat ini mengurapi setiap kita. Buka hati kita. Ia mau masuk ke dalam hati kita. Buka mulut kita. Kita mau angkat pujian kepadanya. Kita mau bawa penyembahan kita kepadanya. Malam hari ini, Allah Roh Kudus yang lembut itu menjamah setiap kita. Yesus yang baik itu saat ini memeluk setiap kita satu persatu. Mari rasakan urapannya. Mari rasakan dekapannya yang hangat itu. Malam hari ini kita mau bawa penyembahan kita. Allah Roh Kudus itu hadir di sini. Hadir di tempat kita masing-masing. Ya Allah yang baik. Allah Roh Kudus itu yang senantiasa menguatkan setiap kita. Mari kita bawa penyembahan kita. Kita mau katakan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di tengah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing. Di tempat di mana kita berada saat ini. Ia Allah yang senantiasa menguatkan setiap kita. Mari lembutkan hati. Buka hatimu. Roh Kudus itu akan mengalir deras. Menguatkan setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau undang Roh Kudus yang lembut itu, yang manis itu, menghibur kita. Dia adalah penolong yang diutus Bapa bagi setiap kita malam hari ini. Mari kita bawa penyembahan kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah yang rindu dan haus
Kemuliaan kemuliaan Keralata hana hapala haya has menahaka halahapat ralayas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah anak-Mu, Vila. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Mampukanlah dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Suster, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan masuk ke tema Roh Kudus pemuas dahaga kita. Mari kita buka dari Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Di situ judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah ini bercerita tentang Yesus dan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Sumur Yakub melambangkan sumber air yang memuaskan dahaga tubuh jasmani. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Orang yang hanya memperhatikan tubuh, dia berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan yang memuaskan tubuhnya. Makan, minum, olahraga, membentuk tubuh yang indah. Tetapi tubuh akhirnya akan tua dan mati. Tidak ada yang abadi. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan roh berbicara tentang hati. Di hati inilah ruang kita berjumpa dengan Allah. Sama dengan kebutuhan tubuh, jiwa dan roh juga perlu dipenuhi kebutuhannya. Ayat ini tadi berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Air yang dimaksud Yesus adalah air hidup. Tuhan Yesus ingin kita semua mencari air yang membuat kita tidak haus lagi selama-lamanya. Air hidup itu yaitu Roh Kudus. Karena sekali Roh Kudus masuk, kita akan dipuaskan. Karena Roh Kudus ketika tinggal di dalam hati kita, Dia mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Tidak ada lagi yang membuat kita merasa kurang ketika ada Roh Allah tinggal di sini.
karena kepenuhan oleh Roh-Nya yang menghantar kita ke hidup yang kekal. Dikisahkan tadi wanita Samaria tadi mempunyai 5 suami. Kalau kita baca keseluruhan kisah ini, wanita ini mempunyai 5 suami. Dia mencari cinta karena dia dahaga, dia haus akan cinta. Dia cari dari satu suami ke suami berikutnya, sampai ke suaminya yang ke-6. Itu pun dia katakan bukan suaminya. Betapa hampa dan kosongnya jiwa wanita ini, karena dia belum menemukan suami yang sungguh-sungguh memuaskan dahaganya. Wanita Samaria ini melambangkan kita semua. Kita berjuang di dunia ini untuk bekerja untuk kebutuhan tubuh kita. Wanita ini pergi ke sumur Yakub untuk mencari air untuk tubuhnya. Kita berjuang seperti itu ke sumur Yakub. Kita juga seperti wanita ini, kita mencari kepuasan di dunia ini dari cinta yang satu ke cinta yang lain. Dari kepuasan yang satu kepada kepuasan yang lain. Dari kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, jabatan, kuasa, dan lain-lain. Tetapi ternyata semua itu tidak memuaskan kita. Kita tetap hampa dan kosong selama kita belum menemukan air hidup. Seperti wanita ini juga banyak dari kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya roh dan jiwa kita haus dan lapar. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup untuk memuaskan jiwa dan rohnya, wanita ini masih berpikir tentang dahaga tubuhnya. Kita lihat tadi di ayat 4, Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia masih memikirkan dahaga tubuhnya. Dia masih belum mengerti apa yang Yesus maksud dengan air hidup. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang haus itu jiwa dan rohnya. Karena banyak terjadi jiwa dan rohnya sudah kering dan mati. Akhirnya manusia mencari kepuasan lewat hiburan-hiburan dunia. Lewat hiburan dunia contoh apa ya? Main game, drama Korea, kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Karena si jahat tahu jiwa itu butuh dipuaskan. Disitulah dia pelan-pelan menyeret kita makin jauh dari Allah. Dan akhirnya kita makin jatuh ke dalam dosa. Tubuh yang sehat bisa merasakan lapar dan haus akan makanan dan minuman. Saat tubuh kita sakit, nafsu makan dan minum kita pun turun. Bahkan ada yang tidak nafsu makan lagi. Supaya bisa terus hidup, tentu tubuh yang sakit ini harus diobati. Dengan obat, dengan terapi, bahkan kadang diinfus, diopnem di rumah sakit sampai tubuh itu bisa sehat lagi. Tandanya tubuh sehat lagi biasanya kita mulai bisa lapar dan haus lagi. Itu tanda tubuh yang sehat. Begitu juga dengan roh kita. Jika roh kita sudah tidak bisa merasakan lapar dan haus akan Tuhan, artinya roh kita sedang sakit. Banyak orang tidak menyadari ini. Mereka tidak menyadari tubuh rohani mereka sedang sakit. Bahkan ada yang sudah kritis. Gejalanya, hidup terasa kosong, hampa, tidak bisa tidur, emosi, stres, depresi. Itu tanda roh sedang sakit. Tubuh rohani ini yang sakit ini juga harus diobati dulu sehingga sampai ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sama, gejalanya tuh sama, indikasinya sama. Caranya bagaimana?
supaya kita mempunyai rasa lagi, haus dan lapar lagi. Caranya itu yang kita lakukan di dalam retret pemurnian hati selama 33 hari. Saat retret, tubuh rohani kita sedang diterapi, sedang diinfus, sedang diopnem, sampai kita sehat lagi dan bisa kembali merasakan haus dan lapar akan Tuhan. Setelah 33 hari selesai, ini bisa kita lihat ketika kita sudah melakukan 5 senjata dengan tekun dan tubuh rohani kita mulai sehat, kita bisa mulai merasakan ada yang kurang kalau saya tidak membaca firman. Ada yang kurang kalau saya tidak misa dan lain-lain senjata itu. Tubuh rohani mulai bisa lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga akan ada lapar dan haus akan Roh Kudus. Padahal sebelum kita RPH, kita nggak pernah baca firman tetap hidup. Kita nggak menyadari kalau roh kita sedang sekarat. Ketika kita terapi, kita obatin, kita sembuhkan roh kita menjadi sehat kembali, kita mempunyai rasa lapar dan haus lagi akan Allah. Itulah tandanya roh kita sudah sehat kembali. Ketika kita awal-awal melakukan 5 senjata sebelum roh kita sehat, kita merasakan itu beban. Bangun pagi untuk misa, baca firman, nggak masuk-masuk. Tapi lama-kelamaan menjadi sebuah kerinduan. Itulah caranya retret pemurnian hati menyehatkan kembali tubuh rohani kita. Jadi indikasi tubuh rohani yang sehat, kita bisa lapar dan haus lagi akan Allah Roh Kudus. Tubuh jasmani kita akan binasa, tetapi roh akan hidup selamanya. Di Roma 8 ayat 10 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tubuh rohani yang seharusnya diberi makan, yang lebih utama diberi makan, karena tubuh ini hidup selamanya. Tetapi kita terbawa arus karena manusia hanya fokus memberi makan tubuh jasmani. Semua orang seperti itu. Kita cari uang untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dari orang tua kita, kakek nenek kita seperti itu. Sehingga kita tidak menyadari tubuh rohani kita sudah mati. Kami dulu juga mengalami seperti itu. Kesibukan mencari uang dan tuntutan pekerjaan membuat tidak ada waktu memikirkan tubuh rohani. Bahkan, kami tidak menyadari kalau roh harus diberi makan. Karena tidak terasa lagi ada tuntutan lapar dan haus dari tubuh rohani ini. Karena sudah tidak sehat. Tadi tubuh rohani yang tidak sehat, tidak ada rasa lapar dan haus lagi. Itu sangat berbahaya. Yang dirasakan hanya hampa dan kosong. Hidup gampang diombang-ambingkan oleh permasalahan, meskipun secara materi berkecukupan. Itu adalah tanda-tanda tubuh rohani kita sedang sakit, bahkan ada yang mungkin sudah mati. Seperti mobil, masih ada fisiknya, tetapi mesinnya sudah tidak bisa menyala lagi. Demikianlah tubuh rohani kita, tubuh jasmani kita ketika roh kita itu sudah tidak hidup lagi. Jadi kita hidup tetapi seperti mayat, kosong, hampa, kering. Tubuh rohani hanya bisa dipuaskan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Mobil yang didesain oleh penciptanya hanya bisa hidup mesinnya ketika diisi bensin. Anda tidak akan bisa mengganti bensin dengan air. Ketika roh kita kering, kita tidak bisa mengisinya dengan materi, musik,
hiburan, olahraga, dan lain-lain. Ketika kita haus, kita hanya butuh minum. Ketika roh kita kering, Anda hanya bisa mengisinya dengan bahan bakar yang ditentukan semula saat Anda diciptakan. Saya ulang, kita hanya bisa mengisi dengan bahan bakar yang ditentukan semula saat kita diciptakan. Apakah itu? Kita buka dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika manusia diciptakan Allah dari debu dan tanah, saat itu dia belum hidup. Tetapi saat dia dihembuskan oleh nafas Allah, manusia itu baru dikatakan hidup. Saat ada nafas Allah, yaitu roh Allah, manusia itu baru hidup. Kita semua yang ada di sini yang disebut manusia adalah ciptaannya. Kita sudah didesain dari awal oleh Tuhan bahwa kita baru bisa hidup ketika ada rohnya, ketika ada nafasnya di dalam tubuh ini. Seperti mobil tadi, hanya bisa hidup ketika diisi bensin, sesuai dengan aturan awal mobil ini diciptakan. Selama kita belum menemukan Tuhan, kita akan hampa, kering, dan kosong. Sering kita melihat seseorang itu kelihatannya hidup, tetapi seperti mayat hidup, tidak ada rohnya. Banyak orang tidak sadar bahwa ada kehausan yang harus dipenuhi di dalam rohnya. Mereka hanya fokus kepada kebutuhan tubuh tadi. Kita bisa lihat kenapa orang sudah kaya, sukses, tetapi kok beritanya dia bunuh diri. Kenapa ada orang yang begitu kaya, cukup semuanya, tapi kok depresi? Tidak bisa tidur. Itu gejalanya. Kita hanya membutuhkan roh Allah karena kita ciptaannya. Kehausan kita tidak bisa digantikan dengan yang lain selain rohnya, yaitu air hidup. Tidak bisa digantikan dengan kepuasan di dunia ini, dengan cinta, kekayaan, jabatan, kuasa, dan penghiburan di dunia ini. Hanya dengan rohnya, seperti awal mula kita diciptakan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan air hidup itu? Mari kita lihat bersama dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ada 3 poin untuk kita mendapatkan air hidup. 1. Datang kepada Yesus. Yesus ingin kita datang kepadanya. Datang artinya mendekat. Kita berjuang untuk mendekat, untuk mencari Dia. Dan Dia menjanjikan kelegaan bagi yang haus akan Dia. Kita bisa baca dari Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datang kepada Tuhan, mendekat. Ketika kita datang kepada Tuhan, musuh juga berusaha untuk menghalangi. Di situ butuh perjuangan sampai kita sungguh-sungguh sampai. Yang kedua, percaya kepadanya.
Percaya kepada Yesus adalah cara kita meminum air hidup itu. Sebelum kita percaya kepada seseorang, tentu kita harus mengenal pribadinya. Kita tidak mungkin bisa percaya tanpa mengenal seseorang. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, baru kita bisa percaya kepadanya. Minum air hidup ini adalah dengan mengenalnya lewat firman Tuhan, merenungkan perkataannya, dan sampai pada titik kita percaya. Percaya penuh dan mau melakukan apa yang Dia katakan dan perintahkan di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan. Jadi percaya kepada semua yang Dia katakan di dalam kitab suci. Ketika Dia berbicara, jangan takut. Kita sungguh-sungguh percaya karena kita mengenal Dia. Dia bisa dipercaya. Ketika Dia berjanji, aku akan menyertaimu. Kita bisa percaya kepadanya karena kita mengenalnya. Jadi firman itulah yang membuat kita mengalami aliran-aliran air hidup itu. Semakin kita mengenalnya lewat firman-Nya, dan itu akan mencapai kepenuhannya di saat kita melakukan firman-Nya. Disinilah hidup kita akan semakin diisi dan dipuaskan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus artinya meletakkan Yesus sebagai yang mulia, sebagai Raja yang nomor satu di dalam hidup kita. Di dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil, Dia menjadi prioritas utama. Memuliakan Dia juga di saat kita berdoa. Kadang kita berdoa, saking banyaknya permohonan, permasalahan kita, doa kita tuh lebih pada permohonan. Untuk kita mengalami Roh Allah, kita harus belajar berdoa, memuji dan menyembah Dia. Roh Kudus datang kepada kita sehingga kita bisa mengalami hadirat-Nya. Itu ada di dalam Mazmur 22, dikatakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Ketika kita berdoa, menaikkan pujian, memuji Dia bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Itu doa pujian, beda dengan doa permohonan. Jadi kalau kita benar-benar mau mengalami Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, di dalam doa kita, kita harus belajar untuk doa, memuji dan menyembah Dia. Memuliakan Dia. Ketika kita menaikkan lagu pujian seperti tadi, kita bernyanyi sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Itu bukan sekedar untuk mengisi waktu pengantar sebelum firman, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah yang hadir. Ketika kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, Roh-Nya sungguh-sungguh hadir. Ini juga yang memprihatinkan ketika kita misa. Ketika misa, lagu-lagu dinyanyikan, seharusnya hati kita itu ikut memuji dan menyembah Dia di dalam puji-pujian itu. Tetapi banyak kita lihat kur yang menyanyi, umatnya sepertinya tidak ikut di dalam pujian itu. Tidak tahu apa yang sedang dipikirannya, tetapi benar-benar tidak ikut menyanyi. Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus hadir? Lewat lagu itulah kita memuji, menyembah Tuhan. Ada lagu kudus-kudus, itu lagu-lagu memuliakan Tuhan. Ada lagu kemuliaan, judulnya aja kemuliaan. Kita memuliakan Tuhan yang hadir di sana. Tapi begitu banyak umat tidak menyadari ini. Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus? Jadi ada 3 poin, datang kepadanya, percaya kepadanya, memuliakan Dia. Mari kita datang kepadanya dengan haus dan lapar akan Dia,
dengan kerinduan yang paling dalam untuk mencari Dia. Hanya dengan hati yang rindu akan Dia, kita baru bisa mampu berjuang untuk pulang ke rumah yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam doa. Kita siapkan hati kita. Kita pejamkan mata kita. Kita rasakan kehadirannya. Engkau yang lapar dan haus akan Dia. Engkau yang merindukan Dia di dalam hatimu. Dialah satu-satunya pemuas dahaga kita. Dia adalah air kehidupan. Air kehidupan yang akan terus-menerus memancar ketika kita meminumnya. Percaya adalah cara kita meminumnya. Datang mendekat kepadanya. Percaya kepadanya. Memuliakan Dia. Malam hari ini, engkau yang haus akan Dia, bukalah hatimu. Engkau yang merindukan jamahannya, bukalah hatimu lebar-lebar. Engkau yang merindukan karunia-karunia Roh Kudus, buka hatimu. Dia akan datang memuaskan dahagamu. Dia berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Dia jauh lebih ingin datang kepadamu. Dia jauh lebih ingin memberikan air hidup itu kepadamu. Rasakan kehadirannya. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadirannya. Hembuskan nafas dan rasakan Dia sungguh ada. Rasakan hadiratnya memenuhi setiap jiwa yang lapar dan haus akan Dia. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa yang merindukan Roh Kudus datang, muliakanlah Yesus di dalam hatimu.
Utuslah Roh Kudus-Mu, penuhilah kami pada malam hari ini. Hadirlah di dalam hati kami, bagaikan mata air yang mengalir tiada henti. Engkau yang rindu menyembahnya, keluarkan suara dari mulut, sembah Dia. Dia akan masuk ke dalam hatimu. Dia akan memuaskan katamu. Dia akan menciptakan air terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lepaskan hatimu, biarkan dia bebas, biarkan dia bebas menguasai hidup. Biarkan bebas menyembah Dia. Jangan hiraukan sekelilingmu.
Khususlah untuk yang membuka hati, yang menyerahkan seluruh setiap anak-anakmu, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah dahaga mereka, dalam hati mereka bagaikan mata air yang terus menerus yang akan Allah dengan haus dan lapar akan dia. Allah rohnya memenuhi hidup. Ya Rabasyana ya Rabas sanggup memenuhi hanya Dia yang hanya Dia Allah Roh Kudus. Rabasyara bakiana Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami.
ketika Engkau memenuhi setiap hati kami, ketika Engkau memuaskan dahaga kami. Kami tidak menginginkan apapun lagi yang ada di dunia ini. Kami hanya merindukan Engkau. Kami hanya merindukan Engkau, Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah kami. Angkat semua beban-beban dalam hidup kami. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagimu. Tidak ada yang terlalu besar bagimu, Tuhan. Segala intimidasi iblis, apapun bentuknya, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami mau singkirkan dari pikiran kami intimidasi yang menyerang pikiran kami. Kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Terima kasih. Terima kasih untuk malam ke-6 ini. Betapa indahnya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Betapa indahnya kami boleh bersama-sama 120 murid di ruang atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami satu persatu. Urapi setiap anak-anak-mu. Tidak ada yang Engkau lewatkan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan, Tuhan. Engkau mengasihi kami satu persatu. Kami sungguh berharga di mata-Mu. Engkau yang sudah menghembuskan nafas kehidupan kepada kami. Engkau juga yang telah memeteraikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami pada malam hari ini dengan berkat surgawi. Kiranya Engkau mencurahkan kepada kami damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala pekerjaan, karya, dan usaha kami, di dalam setiap pelayanan kami. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami hanya untuk melakukan pekerjaan-Mu, membawa begitu banyak jiwa ke hadapan-Mu, membentangkan jiwa-jiwa untuk kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita